got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to walk with. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, dengan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan kali ini. Perkenalkan, nama saya Fahri, semester 3, reguler khusus, jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada mata kuliah kajian Arab Melayu di sini, saya akan menjelaskan sedikit atau ringkasan tentang Syekh Kashiful Anwar pada kitabnya, yaitu Nurul Absar, yang saya pegang ini. Nah, mengenai biografi beliau, siapa sih Syekh Muhammad Kashiful Anwar tersebut? Nah, jadi Syekh Muhammad Kashiful Anwar itu lahir di Desa Kampung Melayu, Kecamatan Metapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau lahir pada tanggal 4 Rajab 1304 Hijriah, atau tepatnya pada 29 Maret 1887, yaitu pada pukul 10 pagi pada malam Selasa. Nah, nama ayah beliau yaitu Al-Alamah Ki Haji Ismail bin Muhammad Arsyad bin Muhammad Soleh bin Badaruddin bin Maulana Kamaluddin. Nama ibu beliau yaitu nama ibu Syekh Kashiful Anwar yaitu Hajjah Maryam binti Abdurrahim binti Abu Sa'ud binti Badaruddin bin Kamaluddin. Nah, memasuki usia tamyiz, jiwa beliau sudah dipenuhi dengan cahaya Al-Quran dan diasuh langsung oleh orang tuanya sendiri. Nah, di masa mudanya ia tidak belajar di bangku sekolah. Nah, karena pada saat itu di kampung Melayu belum ada madrasah formal. Nah, jadi pada masa beliau itu belum ada sekolah-sekolah kayak sekarang gitu. Nah, jadi beliau itu belajar ilmu agama yang pertama kali yaitu dengan ayahnya sendiri. Nah, lalu kemudian ada beberapa guru beliau. Nah, jadi beliau tuh belajar ilmu agama dengan beberapa masyayikh, diantaranya yaitu Al-Alim Allamah Syekh Ismail bin Ibrahim bin Muhammad Soleh bin Mufti Syekh Zainuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, yang kedua Al-Alim Al-Alamah Syekh Abdullah Khatib bin Muhammad Soleh bin Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, jadi Syekh Muhammad Kashiful Anwar ini pada usia 9 tahun Muhammad Kashiful Anwar dibawa oleh kakek neneknya dan kedua orang tuanya untuk menunaikan ibadah haji. Nah, sekaligus memperdalam ilmu agama kepada ulama di kota Mekah. Nah, jadi sebagai pendatang yang belum pandai bahasa Arab, beliau itu belajar kepada
yang apa yang terkenal gitu. Yaitu Al-Alim Alama Syekh Muhammad Amin bin Qadri Haji Mahmud bin Asiyah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, itu beliau itu seorang ulama yang berasal dari di kampung Pasayangan, itu di Matapura, tepatnya di Matapura. Nah, dan sudah lama beliau menetap di Mekah. Jadi Syekh Muhammad Kashiful Anwar itu belajar dengan beliau gitu. Nah, jadi selama beliau belajar di Mekah, nah beliau berguru dengan ulama-ulama besar pada saat itu, pada masa itu. Nah, jadi ada beberapa ulama-ulama besar yang menjadi guru beliau. Yang pertama yaitu Syed Ahmad bin Syed Abu Bakar Syadha, yaitu anak dari pengarang kitab Ainah Al-Talibin. Nah, yang kedua yaitu Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, penutup kitab Tadarrun Nas. Yang ketiga, Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki, yaitu yang bergelar Sibawahi pada zamannya, sang alim dan memiliki berbagai keahlian bidang ilmu. Yang keempat, Syekh Umar Hamdan Al-Mahrusi. Ya, yang kelima, Syekh Umar Junaid, Mufti Syafi'iyah. Nah, yang keenam, Syekh Sa'ad bin Muhammad Al-Yamani. Yang ketujuh, Syekh Muhammad Soleh bin Muhammad Bafadhal. Yang kedelapan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Baghri. Yang kesembilan, Syed Muhammad Amin Al-Qutbi. Nah, jadi banyak guru-guru beliau yaitu pada masa beliau di Mekah. Jadi setiap cabang ilmu yang dipelajari beliau itu selalu ditelusuri sanadnya, terutama di bidang fikih, hadis, wirid, dan hizib. Nah, di bidang hadis beliau itu yaitu Syekh Muhammad Kashiful Anwar, beliau mempelajari secara langsung itu sebanyak 40 hadis musalsal yang disusun oleh Syekh Mukhtar Akhtatih kepada Syekh Muhammad Ahyad Al-Baghri, serta praktik baik memakai sorban, libasul hilqah as-sufiyah, zikir, musafahah, musyabaqah, munawalatus subah, dan lainnya yang termaktub di kitab tersebut. Syekh Muhammad Kashiful Anwar juga mengambil ijazah Dailul Khairat, nah, dan Burdatul Madil Al-Mubarakah dari Syekh Muhammad Yahya Abu Liman. Syekh Dailul Khairat dengan sanad yang mutasil kepada penyusun keduanya. Berselang beberapa tahun beliau memiliki murid yang begitu banyak, dan murid beliau yaitu murid Syekh Muhammad Kashiful Anwar menjadi ulama besar. Di antaranya yang pertama yaitu Syekh Anang Syarani Arif, seorang muhadis dan juga salah satu pemimpin pesantren Darussalam Matapura. Yang kedua, Syekh Muhammad Syawani Abdan, pimpinan PP Datuk Kalampayan Bangil. Yang ketiga, Syekh Ahmad Barjuki. Yang keempat, Syekh Muhammad Saman bin Abdul Qadir. Yang kelima, Syekh Abdul Qadir Hasan. Yang keenam, Syekh Husain bin Ali. Yang ketujuh, Syekh Salman Yusuf. Dan yang kedelapan, Syekh Muhammad Saman Mulia.
Nah, jadi begitu banyak murid-murid dari Syekh Muhammad Kashiful Anwar tersebut, dan ada 8 tadi yang saya sebutkan yang menjadi ulama besar. Nah, jadi selain aktif berjuang di dunia pendidikan, yaitu sebagai pengajar, beliau yaitu Syekh Muhammad Kashiful Anwar juga berjasa memperkaya khazanah perpustakaan Islam, yaitu dengan berbagai karya tulis beliau. Nah, jadi ada beberapa karangan beliau, kitab-kitab beliau, yaitu yang pertama Risalah Tauhid. Nah, jadi yang kedua Risalah Fiqih, yang ketiga Risalah Al-Sirah Sayyidil Mursalin, yaitu ilmu tariqah. Yang keempat Tadrib Al-Ikhwan fi Tajwid Al-Quran. Yang kelima Durud Tasrif. Nah, yaitu ilmu saraf. Nah, jadi ada 4 jilid tuh. Yang keenam, terjemah kitab hadis Arba'in dalam bahasa Arab Melayu yang berjudul Al-Tabyin Ar-Rawi Bisyahri Al-Ba'in An-Namawi. Yang ketujuh, terjemah kitab Jawrah Al-Tauhid yang berjudul Al-Durul Farid Syekh Jauhar Al-Tauhid. Yang kedelapan, Risalah Hasbuna. Nah, jadi itu karya tulis beliau, beberapa karya tulis beliau. Jadi ada pembaharuan pesantren. Nah, jadi Syekh Muhammad Kashiful Anwar tersebut menjadi pimpinan pesantren Darussalam Martapura pada periode ketiga selama 18 tahun, yaitu tepatnya pada 1922 sampai 1940. Nah, jadi dalam kepimpinan beliau terjadi perubahan yang begitu banyak, dan perubahan-perubahan itu fundamental baik di bidang sistem pendidikan, penyusunan kurikulum, pemberdayaan tenaga pengajar maupun peningkatan infrastruktur yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana fisik bangunan. Nah, jadi cara pengajian pesantren Darussalam yang sebelumnya berupa halaqah, jadi diubah menjadi model pengajaran klasikal dan berjenjang. Nah, jadi dengan adanya pembaharuan sistem dan metode pendidikan yang dilakukan Syekh Muhammad Kashiful Anwar di pesantren Darussalam Martapura, maka banyak berdatangan dan berduyun-duyun para santri dari berbagai daerah Kalimantan yang ingin belajar di pesantren Darussalam Martapura. Pada malam Senin pukul 9.45 WITA tanggal 18 Syawal 1359 Hijriah, atau tepatnya 18 September 1940 Masehi. Nah, Syekh Muhammad Kashiful Anwar berpulang ke rahmatullah, yaitu pada usia 55 tahun, dan beliau dimakamkan di Kampung Melayu Martapura. Nah, jadi sekian dari ulun. Mungkin itu saja tentang karangan beliau pada kitab Nurul Absar. Mungkin belum cukupkan. Salah khilaf mohon maaf. Kalau ada yang kesalahan, itu merupakan kesalahan dari saya, dan ada benarnya itu merupakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi teman-teman, kalau ada yang salah mohon dikoreksi dan mohon dibimbing. Saya akhiri dengan salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.